Kami adalah pasukan-pasukan-Mu yang tidak terhentikan. Inilah pasukan akhir zaman Tuhan. Inilah pasukan daripada generasi Yoel. Kami siap melakukan apa yang sebenarnya Engkau mau atas hidup kami. Untuk menjadi pasukan-pasukan yang militan. Pasukan-pasukan yang terus menerobos akan segala sesuatu yang ada di hadapan kami. Dan kami akan menari di atas gelombang Tuhan. Dan kami akan masuk dalam suatu kemenangan demi kemenangan. Kami akan berdiri di tempat yang tertinggi. Dan kami akan mengatakan kami adalah generasi Yoel, generasi yang terdahsyat. Terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Engkau memberi kekuatan baru kepada kami. Engkau memberikan kekuatan di luar daripada kemampuan kami. Sekalipun kami tahu kami dari berbagai-bagai kota. Kami datang kumpul di tempat ini. Tapi kami di tempat ini Kau perbarui sayap-sayap kami. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Engkau terus akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Saya bersyukur sekali dan bersuka cita ya. Karena ini adalah sesuatu generasi yang terdahsyat. Di mana kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Ayo respon. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Ya, saudara, kita dari beberapa kota. Kita tahu bahwa kita dari beberapa kota datang di tempat ini. Dan yang saya rasakan ini adalah sudah yang ke-8 kali bulan depan terakhir untuk tahun ini ya. Kita terakhir untuk tahun ini dan kita akan tutup nanti terakhir tanggal 10 Desember ya. Nah, sesudah itu kita akan berdoa terus apa yang Tuhan mau untuk tahun depan. Apakah Tuhan masih merasakan pemulihan Penduduk Daud ini belum selesai? Ataukah apa Tuhan akan memberikan versi yang baru dengan apa yang harus kita lakukan untuk menyambut tahun depan, untuk menghadapi berjalan dalam tahun depan. Saya percaya Tuhan akan memberikan semua yang terbaik. Saudara, hari ini kita itu diajar karena kemarin ini kan kita sedang terus berbicara tentang generasi Yoel. Di mana generasi Yoel bukan hanya untuk anak-anak muda. Generasi Yoel untuk kita semuanya. Dari yang kecil sampai yang tertua. Saudara percaya bahwa saudara generasi Yoel. Saudara percaya bahwa generasi yang tidak dapat dihentikan oleh apapun juga. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi hari ini kita berbicara tentang apa yang dinamakan Tuhan menyuruhkan kita berlari seperti kuda balapan. Saudara, pada saat saya mendapatkan tema ini, yaitu mengenai di dalam Yoel, saya itu mulai berpikir, kenapa ya? Sedangkan binatang itu banyak yang kuat, yang kuat itu banyak sekali. Ada penelitian yang mengatakan kalau kijang ya, kijang itu punya kekuatan larinya luar biasa. Kenapa Tuhan itu tidak mengatakan berlari seperti kijang? Ya. Tetapi sedangkan kijang atau rusa itu mempunyai kekuatan, dia bisa naik ke gunung-gunung yang tinggi dengan kekuatan kakinya. Ya, bisa mencapai sesuatu yang tinggi. Tapi kenapa Tuhan itu mengatakan tentang kuda balapan? Ya. Jadi mulai saya masuk di dalam kedalaman
kenapa Tuhan menyuruhkan kita itu kok berlari seperti kuda. Dan bukan kuda biasa, tapi kudanya adalah kuda balapan. Jadi setelah saya belajar lebih dalam lagi, ternyata saya mulai berpikir kuda itu banyak saudara. Ada kuda poni, ada kuda yang biasa, ada kuda yang besar sekali. Kalau saudara lihat di Inggris itu ya, kalau ya saya sih tidak pernah lihat arak-arakan kuda belum. Cuma saya lihat di TV, di YouTube ada kuda. Kalau kudanya di Inggris itu gede-gede banget saudara ya. Dan saya bilang, aduh kuda kok segini gedenya ya. Besar-besar sekali. Nah, tapi Tuhan tidak mengatakan berlari seperti kuda yang besar. Tapi kok dikatakan kuda balapan. Nah, inilah yang kita akan belajar hari ini. Ternyata saudara, ada kuda-kuda yang dinamakan kuda balapan. Itu ada satu kuda, beberapa kuda yang terkenal. Ya, bahwa ada 5 dikatakan di sini ya. Ini bukan berarti saya pintar saudara, lihat di YouTube. Kok lihat di YouTube, lihat di internet. Ya, zaman sekarang pintar sekali. Saya belajar terus dan belajar. Di situ dikatakan ada kuda tercepat di dunia. Nah, dikatakan ada 5 kuda yang tercepat di dunia. Yaitu yang pertama Thoroughbred ya, Thoroughbred. Yang kedua kuda American, Quarter Horse. Ada yang ketiga dinamakan kuda Appaloosa. Yang keempat kuda Arab. Dan yang kelima kuda Standardbred. Nah, kuda yang kita akan belajar di sini ya. Ada 5 kuda yang punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa dikatakan kuda balapan ini cuma 5 di antara seluruh dunia? Karena kuda-kuda ini mempunyai kekuatan, dia bisa berlari 88 km per jam. Bayangkan, kayak mobil saudara. Ya. Mobil kalau kecepatan antara 85 sampai 100 itu cepat banget. Nah, ini kuda punya kekuatan sampai seperti itu. Lalu saya tuh berpikir, Tuhan, tak ajak pikir ya saudara ya. Pada saat air bah, ya kan, ini perkara air bah. Waktu sebelum air bah Tuhan kan ciptakan segala macam, termasuk binatang dan manusia kan. Nah, pada saat air bah, Tuhan itu kan mengatakan, binatang haram engkau yang bawa itu cuman sepasang. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Suka baca firman? Ayo respon yang keras. Kalau tidak nanti kamu ngantuk. Pada waktu Nuh itu diperintahkan, binatang yang haram, ya, ini kuda itu termasuk binatang haram, nggak boleh dimakan. Tapi zaman sekarang kuda-kuda juga dimakan. Binatang yang haram itu cuma berapa pasang? Berapa? Cuma 1 pasang, ya, sepasang jantan dan betina, ya kan? Jadi pada waktu Nuh itu membawa binatang-binatang yang haram, itu yang dibawa, yang diselamatkan itu cuma 1 pasang. Nah, sekarang bayangkan, terus jadinya kan sekarang banyak, ada kuda poni, kuda apa, itu juga dari kuda ini. Turunan kuda ini, lah kok yang bisa ada kuda yang kecil, ada kuda yang lebih gede seperti yang di Inggris yang saya tadi katakan, dan seperti kok bisa seperti itu. Nah, kuda itu di dunia sangat banyak, ya. Tapi kenapa ya di dalam penelitian yang saya baca di internet itu hanya ada 5 di seluruh dunia dikatakan kuda tercepat di dunia, ya, lebih cepat daripada mobil. Kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ya.
Kenapa ada kuda-kuda seperti itu yang punya kecepatan sampai dinamakan kuda balapan? Nah, sekarang kita lihat, coba tayangkan videonya yang saya kasih kemarin tadi. Nah, lihat, ini kudanya kuda yang tadi thoroughbred. Ini kuda thoroughbred. Bayangkan dia caranya dia berlari sampai seperti itu ya. Tidak pernah merasakan lelah ya. Lihat, jokinya juga hebat banget ya. Dia bisa dikendalikan oleh jokinya. Antara joki dengan kuda ini itu punya hubungan yang sangat erat ya. Sampai dengan trik-trik tertentu, ini kuda yang namanya apa tadi, thoroughbred, itu benar-benar sudah tahu feeling-feelingnya. Nah, ini luar biasa banget. Sudah cukup ya. Nah, sekarang kita tahu Tuhan bilang kita harus seperti kuda balapan. Kenapa tidak binatang lain? Karena yang dinamai kuda balapan itu kecepatannya ya. Kecepatannya itu kurang lebih 88 km per jam. Nah, untuk akhir zaman ini saudara dan saya itu diminta ya, Tuhan sangat mengharapkan saudara dan saya masuk dalam percepatan. Amin. Sudah tidak pelan-pelan lagi ya. Tapi Tuhan mau kita harus cepat. Kita harus cepat. Segala sesuatu cepat. Saudara, zaman sekarang kan ada AI itu ya. AI itu sangat cepat sekali. Kemarin kita lagi ngobrol sekeluarga. Lalu Sofi ngomong, "Mah, zaman sekarang itu mah," kata gitu, "membahayakan sekali. Semua bisa jadi bagus, yang jelek bisa jadi bagus." Saya sampai berpikir, waduh, kayaknya nanti karyawan-karyawan desain grafis maupun desain interior bisa kegiles. Kenapa? Nih mah katanya, sekarang itu dengan kita ngomong, saya pengen membuat layout yang seperti ini dengan 3 kamar, dengan cara atau model minimalis, ceret keluar mah. Dia bilang, dengan suatu desain yang bagus. Oh ya, iya. Waduh, luar biasa. Itu apa? Percepatan. Betul? Kalau zaman dulu, zaman suami saya jadi arsitek, ya, itu gambarnya pakai meja gede sekali, ya. Terus pakai itu ukuran-ukuran penggaris-penggaris begitu, ya. Lama sekali. Saat saya suka nemani suami saya kalau gambar itu malam sekitar jam 7 jam 8 habis makan dia gambar gitu. Saya kadang-kadang tak lihat kok belum selesai. Saya baca Alkitab nemenin. Sampai jam 10 tak lihat belum selesai. Saya bilang kok enggak selesai. Iya, kalau gambar tuh rada sulit, berjam-jam. Sekarang dalam jangka waktu sebentar. Nah, lalu begitu juga kalau kita mau menggambar sesuatu pemandangan. Lalu Kean mulai gambar. Aku pengen gambar ada kupu, ada bunga, ada ini. Gambarnya jelek banget, diorat-orat saja. Cret dimasukkan kayak jadi gambar bagus banget, saudara. Bukan jelek, bagus. Saya bilang bagus, bukan sekedar bagus, bagus. Nah, dengan tekanan sampai bagus, saudara akan gitu. Kalau ya baguslah, beda kan? Kalau saya bilang bagus itu, sampai kayak apa? Coba sendiri belajar AI ya. Nah, jadi kita tahu itu namanya percepatan. Kalau teknologi saja sekarang ini seringkali kita harus, kalau kamu tidak mau mengikuti itu ketinggalan ya. Tidak bisa lagi untuk hal itu. Nah, zaman sekarang anak-anak lebih pintar, cara ngitung lebih pintar. Ya.
perkalian cuma gini-gini aja, gini-gini aja sudah bisa jawab. Saya bilang gini-gini itu apa? Ya, zaman kitanya nggak ada gini-gini tuh. Ya, tapi anak kecil sekarang yang anak ya bangsa si Kela sama Kean dan anak-anak sebangsa itu, dia kalau perkalian coba begini-gini udah bisa jawab. Yang kita nggak tahu, ini namanya percepatan, saudara. Nah, di dalam kerohanian, di dalam kita itu saat ini berdagang, ya, di dalam kita itu negosiasi sama orang, itu dibutuhkan percepatan. Jelas? Ya. Kalau kamu masih kuno-kuno, ketinggalan. Jadi kalau kita mau deal dengan seseorang, ya, lalu kita ngomong, udahlah, nanti dulu, ya nanti dulu, lewat, saudara. Betul. Kita harus punya sesuatu yang dinamakan ketajaman. Sampai begitu kita berhadapan dengan seseorang, kita terus kontak sama Tuhan. Waktunya kita ini deal hari itu juga. Jadi tidak lewat. Itu namanya percepatan. Dibutuhkan hikmat, dibutuhkan kepandaian, dibutuhkan segala sesuatu. Percepatan. Dan hari ini Tuhan mulai berbicara kepada saudara dan saya. Waktunya sudah amat singkat. Jadi harus masuk dalam percepatan. Kenapa kuda? Karena binatang lain itu tidak ada yang bisa dilatih ya sampai mencapai 88 km per jam untuk larinya. Itu tidak ada kecuali kuda. Nah, oleh karena itu dikatakan kuda balapan ya. Dan yang kedua kita tahu di antara banyak sekali kuda, kenapa sih cuma 5 yang tadi dikatakan? Ada sesuatu yang spesial. Kalau saudara ada di tempat ini, manusia banyak diciptakan Tuhan. Orang Kristen di dunia itu sedikit apa banyak? Banyak. Tapi hari ini ada berita buat saudara dan saya dan juga yang streaming pada hari ini. Kalau saudara bisa tangkap, kita akan bisa terbang di atas dan kita bisa menari di atas gelombang. Apapun yang bakal terjadi di depan, kita tahu bahwa kemarin pada waktu hari Selasa, Pak Doi Tony sudah mengatakan di depan bakal resesi. Ya, kalau bisa simpen emas, dalam pikiran saya, ya simpen emas kalau punya duit, betul nggak sih? Iya kan? Harus simpen duit, jangan utang bank, ya kan? Loh saya itu memang yang harus dikasih tahu. Lah ya kalau kita butuh modal, ya. Gak boleh utang bank, jadi bagaimana? Katanya percepatan. Saya mau sampaikan, saudara, nanti kalau semua tidak utang bank, banknya pada bangkrut, saudara. Ya gak ada yang utang nantinya. Jadi maksudnya begini, saya jabarkan. Kalau misalnya kamu memang bisa tidak utang, itu sangat bagus. Tetapi kalau kita tahu untuk mencapai suatu perluasan, ya, suatu usaha, kalian boleh utang tapi pakai perhitungan. Ya. Bahwa saya utang ini bukan ada orang kan begini, saya KPR gitu ya. Nanti bayarnya apa jari nanti, nggak bisa. Dia lakukan dengan perhitungan yang tepat. Engkau usaha ya, engkau boleh utang. Kalau kamu berdoa merasakan Tuhan aku ini kurang modal, saya butuh utang. Boleh tidak aku utang? Doa terus ya. Terus buat suatu perhitungan. Kalau rasanya cukup bisa untuk masuk ya, untuk bayar bunga dan mempunyai suatu pemikiran nanti bakalnya bisa membayar jangka waktu yang sudah ditentukan. Tidak apa-apa utang. Tidak apa-apa. Utang itu tidak dosa, tetapi harus bisa bayar. Jangan utang tidak mau bayar karena kurang perhitungan ya. Jadi maksudnya Pak Dotoni kemarin itu adalah seperti itu. Kamu mau boleh utang berapa asalkan bisa. Lalu gini, lah yang nggak punya uang mau yang disimpan apa? Emas. Nggak bisa nyimpen emas 1 kilo, bisa
bisa menyisihkan uang untuk membeli emas 1 gram, itu sudah nyimpen namanya ya. Jadi bagaimana cara kita berhemat untuk kita itu bisa menyimpan emas sekalipun 1 gram. Nah, ini maksudnya saudara, karena kita tahu apa yang akan di depan. Nah, sekarang kita mau masuk dalam firman ya sekarang. Kenapa, dasar firmannya apa kita itu harus berlari seperti kuda balapan. Nah, yuk dengarkan baik-baik, tangkap ya. Kita akan baca di dalam Yoel 2 ayat 1. Dasar firman kenapa kita harus berlari cepat seperti kuda. Dasarnya adalah Yoel 2 ayat 1. Sebab hari Tuhan datang. Dikatakan sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Dikatakan, nah ini gimana toh firmannya? Katanya hari Tuhan datang. Kalau namanya datang itu kan sudah ada di depan mata. Lalu dikatakan sebab hari itu sudah dekat. Kadang-kadang firman itu kita tidak bisa tangkap sebenarnya. Tapi coba kita mulai tangkap. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan memberikan sesuatu penerangan-penerangan. Maksudnya begini, hari Tuhan sudah datang. Itu artinya kalau kita lihat sudah ada di atas. Berarti sudah datang tak? Ya kan? Kalau ada sesuatu barang yang tiba-tiba datang dari atas ya, sudah datang karena itu sudah dekat. Nah, contohnya, saudara kan seringkali saat ini itu suka Shopee, suka apa namanya, Tokopedia dan sebagainya, pokoknya online-onlinean lah ya. Nah, kalau saudara beli sesuatu, itu suka ada yang dinamakan perjalanan pembelian saudara lacak. Ya. Nah, saudara pencetkan lacak, lalu ada perjalanannya. Sudah sampai di kota ini, sudah sampai di gudang ini, sampai di sini. Suatu saat itu ada berita, barang saudara sudah sampai di Cirebon, sudah datang di Cirebon, sudah datang di Cirebon. Ya. Cirebon kotanya kita, sudah datang, tapi sudah datang ke rumah kita belum? Belum. Lalu sesudah itu dikatakan dekat kan? Ya Cirebon ya dekat, kitanya rumahnya juga di jalan apa? Di Cirebon misalnya. Jadi artinya datang itu ya sudah pasti ada nih. Karena atau sebab hari itu sudah dekat. Nah, kalau sudah dekat itu gampang, tinggal terima. Enggak sampai sehari kita akan mendapatkan barang tersebut. Ini sebabnya kenapa kita harus berlari seperti kuda. Ya. Karena Tuhan mengatakan hari Tuhan itu datang. Nah sekarang saudara berpikir, hari Tuhan itu apa? Hari Tuhan tuh bisa macam-macam dalam kehidupan pribadi kita. Hari Tuhan itu bisa saat Tuhan jemput kita pulang ke surga. Itu harinya Tuhan buat kita. Hari Tuhan mungkin pada saat Tuhan itu datang menjemput kita di awan-awan. Itu juga harinya Tuhan. Hari Tuhan bisa adalah lawatan. Itu termasuk harinya Tuhan. Tiba-tiba ada lawatan dalam kehidupan saudara pribadi. Itu hari Tuhan. Dan dikatakan hari itu sudah dekat. Ya. Nah sekarang ayat yang kedua. Apa sebabnya kita harus lari seperti kuda balapan? Ayat yang kedua dalam Yoel 2 dikatakan suatu hari apa? Gelap gulita. Saudara, saudara yang streaming maupun yang mendengarkan khotbahnya Ibu Lani waktu kemarin ini khotbah di sini tentang gelap gulita. Nah,
di mana dia cerita di Bandung katanya ada satu restoran. Kalau saya sih nggak mau datang ke situ. Ya, restoran, pesen-pesen makanan, terus saudara itu dimasukkan dalam suatu ruangan gelap gulita, dipimpin orang. Ini ibu duduknya di sini, sudah duduknya sampai seperti orang buta, pakai gerayang-gerayang, nggak bisa kelihatan. Saat dia pesen masakan dikatakan makanannya ada di depan ibu. Ya mangane priben, kelihatan tidak. Sing dimasak yang ada di depan kita itu benar masakan yang kita pesen atau tidak. Ada corone ndak? Ya. Loh, iya kan zaman sekarang itu kita kalau beli apa-apa suka kadang-kadang ada cepretan itu besi yang apa kawat-kawat suka masuk di situ. Pernah enggak kamu kalau makan sesuatu tiba-tiba ada durinya, ada ya macam-macam lah. Kalau di situ ada lalernya ikut, itu gimana? Ya, sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Tapi jangan khawatir, masakan GK bersih. Ya. Jadi saudara nggak usah takut makanan yang disediakan hari ini. Saudara, lalu bagaimana? Makannya nggak karuan. Waktu mau ngambilku sendok aja digerayang-gerayangin. Iki sendok apa garpu, apa ini itu sumpit. Ya. Mau ambil minum digerayang-gerayangin. Loh kalau kitanya ngambil minum terus kayak begini. Minumannya kalau kayak gini disenggol jatuh tidak tumpah. Ya kalau cuman esnya sudah ada di sini kita gerayang-gerayang kesamplok. Mau jadi apa? Ya, ini dikatakan kalau gelap gulita itu dikatakan adalah masa di mana kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu bakal terjadi di depan kita. Ya. Banyak kita kalau melihat ini pemerintahan baru, ya. Lebih baik yang dulu apa yang sekarang kita nggak bisa tahu. Ya. Politiknya bagus apa tidak kita tidak tahu. Ya. Seolah-olah apa yang disampaikan salah kemungkinan bagus. Apa yang dinamakan bagus belum tentu itu bagus. Ya. Jadi kita tahu itu bakal yang saudara hadapi di depan untuk tahun depan. Ya. Dikatakan kita tidak bisa membedakan. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau gelap jalannya kira-kira bisa nabrak-nabrak enggak? Iya. Itu tahun depan. Ya. Dikatakan suatu hari yang kelam kabut. Ya. Gelap gulita dan kelam kabut. Kelam kabut itu adalah sudah gelap ada kabutnya. Jadi tidak kelihatan. Ya. Sepertinya kalau saudara itu sedang naik mobil ya, mau menuju ke Sion atau mau menuju ke Jakarta atau mau menuju ke Bandung atau mau menuju ke Jawa Tengah, ke Semarang, Surabaya dan sebagainya, hujan sudah malam ya, malam yang gelap gulita ya. Lalu dikatakan hujan keras, kabutnya ada. Saudara bayang kayak apa? Sampai kadang-kadang mobil di depan kita nggak tahu. Ya. Kalau kita tidak hati-hati bisa nabrak. Begitu kita nabrak di depan kita ditabrak dari belakang. Itulah keadaan. Saudara bayangkan ini bakal terjadi. Ya. Lalu dikatakan lagi begini. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa banyak dan kuat. Yang serupa tidak pernah ada sejak purbakala. Tidak pernah terjadi dari dahulu. Bayangkan itu akan terjadi. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Bakal terjadi sekali saja.
Karena apa? Bakal tidak terjadi lagi. Karena sejak itu langsung Tuhan datang, saudara dan semua diangkat di awan-awan. Jadi tidak bakal terjadi lagi. Ya. Jadi kita tahu bahwa keadaannya seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harus berlari seperti apa? Bukan kuda biasa loh, kuda apa? Nah, lalu kan semua mau kan jadi kuda balapan? Semua mau tak? Betul ya? Nah, cuma bagaimana kita bisa menjadi kuda balapan? Nah, kita lihat di sini. Di dalam Yoel 2 ayat 4. Ini jawabannya. Yoel 2 ayat 4. Dikatakan gini. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Nah ini seperti kuda balapan. Bukan berarti saudara menjadi kuda, tetap manusia. Seperti kuda balapan. Ya. Larinya cepat. Hidup di dalam percepatan Tuhan. Bisa enggak? Pasti bisa. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita akan bisa berlari seperti kuda balapan. Amin. Nah, jadi teruskan di sini dikatakan, rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Ayat 5. Seperti gemertaknya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Jadi ada beberapa ya. Dikatakan satu, kecepatannya itu seperti kuda balapan. Nah, lalu diumpamakan juga seperti api yang memakan habis jerami. Jadi kita lihat kalau api makan habis jerami itu selesai habis. Ya. Tetap percepatan. Lalu dikatakan lagi diumpamakan dengan kedengaran suaranya seperti barisan tentara yang mau berperang. Derapnya selangkah. Sampai bergemuruh. Nah ini semuanya menandakan arti daripada percepatan. Nah lalu kita akan ini. Harusnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Seperti kuda tadi ya. Seperti kuda tadi. Banyak sekali kuda. Tapi kan ada kuda yang dipilih. Belum? Begitu kan? Tidak sembarang kuda bisa dilatih. Kuda yang tidak mau dilatih nggak bisa jadi kuda balapan. Dan hari ini saya tanya kepada saudara semua yang ada di tempat ini, baik yang muda maupun yang tua semuanya, siap dilatih apa tidak? Harus siap untuk dilatih. Di depan, di atas, di bawah. Siap enggak kalian dilatih? Wajib itu kalau mau mengalami percepatan pada tahun-tahun di depan ini. Ya. Harus berani untuk mengambil suatu langkah. Aku siap sedia Tuhan untuk jadi kuda balapan. Walaupun banyak sekali kuda, terima kasih kalau aku mau. Yang penting siap. Nah, bagaimana caranya? Adalah menjadi kuda pilihan. Ya. Saudara harus menjadi kuda pilihan. Tanpa menjadi kuda pilihan, nggak bakal bisa. Harus menjadi apa? Kuda pilihan. Nah sekarang ceritanya. Firman Tuhan kan mengatakan, Tuhan bukannya aku yang memilih engkau, tapi engkau yang memilih aku. Caranya bagaimana? Jangan begini, ya terserah sama Tuhan lah. Dipilih syukur, tidak ya syukur, ketinggalan. Ya. Jadi bagaimana? Katakan Tuhan, aku siap. Mungkin aku nggak mampu, tapi di dalam engkau aku
bisa dimampukan. Yang penting aku siap. Aku mau menjadi kuda balapan. Pilihlah aku. Men. Minta dipilih sama Tuhan. Menjadi kuda pilihan. Ya. Firman-Nya dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara jangan mengatakan gini, lah kok cuma sedikit. Sedikit di antara semua manusia di dalam dunia ini saudara. Sedikit dalam salah satu dari antara semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia. Itu cukup banyak. Minta yang penting, Tuhan, aku akan menjadi kuda pilihan. Siap untuk menjadi kuda pilihan ya. Minta Tuhan, aku bukan sekedar engkau panggil, tapi aku minta engkau pilih aku. Minta dipilih. Nah, saudara, ini khotbah bukan untuk orang yang baru. Ya, bukan untuk orang yang baru terima Yesus. Tapi buat orang-orang yang mau menjadi Kristen militan. Ya. Ini khotbah bukan untuk orang biasa-biasa. Tapi menjadi pasukan yang siap untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Bukan untuk orang sembarangan. Untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Untuk menghadapi apa yang ada di hadapan saudara. Saudara siap ya menjadi orang yang dipilih. Nah, lalu kita akan bertanya, siapa sih yang kriterianya apa untuk dipilih? Ya kan? Pada saat Raja Ahasveros mau memilih gantinya Wasti, semuanya tahu ceritanya kan di Ester. Ester satu di antara wanita-wanita yang cantik. Yang dipilih pada saat itu bukan yang jelek. Yang sempurna. Yang cantik, yang tinggi, perawakannya bagus, karakternya bagus. Itu pilihan, sebetulnya pilihannya seperti itu. Itu tidak satu loh, tidak satu Ester. Banyak sekali yang seperti itu. Yang cantik ya banyak, yang bodinya bagus ya banyak. Yang pinter ya banyak, semua dikumpulkan. Ya kan? Tapi yang dipilih kan cuma satu. Orang Kristen banyak saudara. Ya. Tapi ada kriterianya. Kriterianya apa supaya engkau dan saya itu dipilih? Ya. Kita belajar hari ini. Yang bagaimana si Tuhan yang engkau mau. Sampai aku bisa kau pilih itu bagaimana? Contohnya banyak di Alkitab. Tapi hari ini kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan gini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Saudara tahu ini ceritanya saat Samuel itu disuruh pergi ke rumahnya Isai. Isai itu papahnya Daud. Mereka punya anak 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saat Samuel itu melihat anak pertama. Gagah. Ya. Cakep. Wah. Dia teringat akan Saul. Saul itu pilihan Tuhan untuk bangsa Israel mau pengen punya raja. Dan dipilihkan sama Tuhan memang luar biasa banget. Karena apa? Tinggi dan dikatakan gagah, tinggi, ganteng. Ya. Lalu dikatakan dari pundak ke atas. Itu beda. Benar-benar dia sempurna. Nah, dengan image itu dalam dirinya Samuel, lalu dia pikir, nah ini nih yang jadi pilihan Tuhan. Ya, seringkali kita seperti itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Jangan pandang parasnya.
Jangan pandang perawakannya yang tinggi. Ya, karena Samuel sudah agak condong karena melihat kriteria Tuhan pada saat memilih Saul. Ya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, pilihan Tuhan bukan karena kamu pandai atau kamu bodoh. Kalian perempuan atau laki-laki. Kalian kaya atau miskin. Itu tidak merupakan kriteria Tuhan. Yang menjadi kriteria Tuhan adalah apa? Siap apa tak? Sekali lagi katakan, yang Tuhan lihat bukan kamu pandai, bukan karena kamu kaya, ya. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati. Samuel mulai dikatakan, kamu jangan kira ya bahwa yang kamu lihat itu yang aku pilih, aku tolak. Karena yang dilihat manusia selalu apa yang menjadi kenyataan. Tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati. Saudara, seringkali kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan jauh lebih tahu sebelum dan sesudah daripada kejadian. Saudara, saya sudah seringkali cerita tentang pengalaman dalam hidup saya mengenai apa yang Tuhan mau atas hidup dan rencana Tuhan. Memang kadang-kadang rencana Tuhan itu jauh daripada apa yang kita pikirkan. Saya sudah sering kali saksikan ini. Saya akan cuplik sedikit kesaksian ini tentang apa yang Tuhan rindukan. Mendengar apa yang Tuhan mau itu tidak semudah kata-kata. Ya. Pada suatu saat saya itu membutuhkan kantor, saudara. Saya berdoa dan berdoa. Tuhan, ki kantor ini masih disewa, masih saya itu dipinjemin. Pengen kantor ini jadi milik saya. Terus saya berdoa dan berdoa. Rasanya saya jadi ya mau tidak mau orang kerjakan mesti harus spend uang ya. Jadi nyelengin lah untuk beli rumah itu. Karena saya percaya, saya berpikir gini, Tuhan akan memberkati saya sehingga saya itu bisa membeli lahan ini. Singkat cerita, tiba-tiba ada orang yang menawarkan saya tanah. Saya bilang nggak mau. Karena apa? Prinsip saya, fokus saya bukan mau beli tanah. Saya mau beli kantor ini. Jadi kalau ada orang menawarkan itu sudah tak tolak. Saya sudah saya nggak mau beli. Nah, datang lagi maklarnya, Bu ini murah. Enggak, saya nggak mau beli tanah. Saya mau beli rumah ini nih. Kantor ini yang saya mau beli. Nah, tapi orang itu setiap hari datang. Saya pikir ini maklar hebat banget ya. Muka tembok saya bilang. Benar-benar udah diomong enggak terus datang ke kantor saya. Tapi saya tidak tanggapi. Pada saat saya teduh di rumah, Tuhan ngomong gini, nak itu tanah yang ditawarkan maklar itu kamu beli. Hah, ini suaranya siapa? Saya kenal suara dia. Saya tahu persis ini suara Tuhan. Dibeli Tuhan, iya kamu beli. Saya itu orangnya kalau sudah Tuhan ngomong, apapun tak tabrak. Gak takut kalau Tuhan sudah bicara. Ya. Jadi saya bilang Tuhan, kalau hari ini orangnya tiba-tiba maklarnya sudah tak omong. Sampai sekali lagi saya bilang, wes jangan kesini lagi lah. Saya gak bakal mau beli. Sekarang udah tak tolak kan. Kalau orangnya tiba-tiba hari ini datang, tak beli itu tanah. Datang loh saudara. Benar-benar muka tembok itu, ya. Nawarin lagi, saya bilang, ya sudah lihat. Saya mau lihat sertifikatnya dulu. Dia tunjukin sertifikatnya ke saya. Ini luasnya segini, daerahnya ini. Oke.
mintanya berapa? Segini. Tuhan ini minta segini gimana? Tawar. Jadi saya tawar, nego, dikasih. Saya bilang gini, penjualnya suruh datang. Langsung hari itu didatangkan saudara. Saya langsung nego sama penjualnya, jadi sudah. Saya tidak lihat tanahnya, saya tidak lihat apa-apanya. Yang penting saya lihat sertifikatnya betul, tanyain KTP-nya betul, ini miliknya dia. Oke, kayak gitu. Udah. Jadi saya besoknya pas hari Minggu saya ke sana, baru lihat, tapi sudah jadi dibeli. Ya. Pada saat saya melihat, saya kaget karena dibeli itu jurang, saudara. Nah saya bilang, kok gini sih? Kok dari Tuhan kok begini sih? Gitu. Setiap orang pasti begitu, melihat sesuatu kenyataan. Ya. Saya mengucap syukur punya suami yang pendiam, yang tidak pernah saya itu disalahkan kalau saya salah gitu loh. Jadi selalu mengampuni kalau saya salah. Dia begitu melihat saya sudah stres, dia 1000 bahasa tidak ngomong. Tidak marahin saya, ya. Sudah diem, saya juga diem. Pulang sampai rumah, saya masuk kamar, saya masuk ke ruang doa, ya didiemin aja sama suami saya, nggak ngomong A, nggak ngomong B. Saya bilang, Tuhan ini kok begini, bla 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 bla. Lalu saya mendapatkan firman Tuhan ini. Sekarang kamu nggak tahu, nanti kamu tahu. Ya itu kan sesuatu hal yang abstrak, menurut saya abstrak itu. Saya cuma dapat firman, sekarang kamu nggak tahu, nanti kamu tahu. Ya sudah, apa yang saya lakukan, saya ucapkan. Setiap kali itu tekanan masuk dalam diri saya, goblok kamunya, bodoh, kamu notaris tidak ngelihat orang beli kayak begitu gitu. Itu suara noise. Saya cuma mengatakan, sekarang aku tidak tahu, nanti aku tahu. Cuman itu aja. Singkat cerita, bukan berarti bim salah bim besok sudah ada jalan keluar, tidak. Kira-kira hampir setengah tahun lah. Tiba-tiba ada satu perusahaan besar yang punya tanah di belakang tanahnya saya, tidak ada jalan keluarnya. Jadi dia mau tidak mau beli jurangnya saya. Dia bilang, Bu ini punyanya Ibu. Oh ya Pak, Ibu mau jual. Iya, wah itu kayak dapat air es di tengah padang gurun. Nah, singkat cerita, jadi saudara. Jadi, saya juga harus pinter kan. Ini orang butuh, dia butuh jalan keluar. Ya jangan ngomong, wis murah-murah beli aja Pak. Jangan, itu bodoh namanya ya. Harus punya hikmat. Saya pikir kamu butuh, ya saya akan jual mahal. Kamu tidak ada jalan keluar, saya bisa jual dengan harga yang sangat tinggi dan dia tidak menawar. Singkat cerita, dijual belikan. Udah, saya bilang Pak saya minta cash. Oh ya cash Bu, dibayar. Begitu saya dapat uang cash, itu saya bisa beli rumah itu, rumah kantor saya. Ya. Saya sampai, oh memang benar Tuhan. Jalanmu bukan jalanku. Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi percaya. Sekarang kita nggak tahu, nanti aku tahu. Amin. Sekarang kamu tidak tahu kenapa harus jadi kuda balapan. Ya. Kenapa mesti kudu jadi kuda balapan? Jadi orang Kristen biasa-biasa aja kan sudah. Sekarang kamu tidak tahu, nanti kamu akan tahu. Amin. Harus pegang itu sebagai kuda balapan. Ya. Sekarang aku nggak tahu Tuhan, nanti aku tahu. Ya. Tuhan punya rencana kalau Tuhan katakan kamu harus belajar jadi kuda balapan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Nah, sekali lagi kita kembali, Tuhan bilang, nak, jangan lihat mukanya, lihat hati.
Lalu apa yang terjadi, saudara? Ayat 1 Samuel 16 ayat 7. Nah, sudah. Lalu dikatakan, bangkit urapi dia, sebab inilah dia. Tiba-tiba ada Daud yang kecil mungil, ya. Saudara, kenapa kecil mungil? Sebenarnya Daud itu tidak kecil mungil, saudara. Karena saya sudah pernah ketemu Daud. Suatu saat saya dibawa ke surga. Di surga itu nanti begini ya, saya mau kasih tahu. Di surga itu kita bukan berarti enak-enak loh. Ada kelas-kelas nantinya. Kita tetap akan diajar dengan firman Tuhan. Nah, pada saat itu saya diajak kelasnya Daud. Ya. Oh, ini kelasnya Daud. Daud lagi ngajar ya. Sesudah itu ada yang masuk, ternyata Paulus. Memang Daud sama Paulus itu lebih tinggi Paulus, lebih gede badannya. Nah, lalu seperti dosen. Jadi begitu Daud keluar, Saul masuk, ngajar juga. Yang diajar ya kita bakalnya itu loh. Nah, dari situ saya lihat, oh dia sih tidak ngomong aku Daud, aku Paulus, enggak. Tapi pada saat itu saya tahu, oh ini Daud ya. Jadi Daud itu bukan kecil mungil yang kita ngelihat Daud dan Goliat gitu, enggak. Cukup cukup gagah gitu loh. Cuman tidak setinggi kakak-kakaknya memang ya. Jadi tapi Daud bukannya orang kecil mungil. Nah, kan kita dilihat, cuma dalam Alkitab kan dikatakan seorang anak yang kemerah-merahan, jadi bayangan kita ya bocah cilik yang pipinya gendut-gendut, merah-merah gitu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu, saudara. Nah, kita kembali. Kita lihat di sini saat Tuhan itu melihat Daud. Kenapa ini yang dipilih? Sekalipun secara fisik dia kalah dengan kakak-kakaknya. Tetapi sekalipun kalah dengan kakak-kakaknya, hatinya berbeda dengan kakaknya. Dan itu yang dipilih Tuhan. Hari ini minta Tuhan, berikan aku dipilih. Jangan lihat keadaan diriku. Lihat hatiku sehari ini. Aku rindu untuk menjadi pilihanmu. Amin. Ya. Di dalam The Message dari Kisah Rasul-Rasul 13 ayat 22 ya. Itu jelas dikatakan seperti ini. Allah menyingkirkan Saul dari jabatannya dan mengangkat Raja Daud sebagai penggantinya. Dengan ucapan pujian ini ya, sampai Tuhan itu memuji. Aku telah menyelidiki negeri ini dan menemukan Daud anak Isai. Saudara, minta Tuhan, Engkau sedang menyelidiki bumi ini Tuhan. Dan Kau melihat di sini, di Gracia ini ada sebagian orang-orang yang ingin menjadi generasi Yoel, generasi menjadi kuda balapan Tuhan. Coba lihat, karena Tuhan itu sedang suka keliling-keliling loh. Dan saya percaya dia ada di tempat ini. Amin. Dikatakan Tuhan itu telah menyelidiki negeri ini. Negeri ini diselidiki oleh Tuhan. Dan dikatakan pada saat itu menemukan saya di tempat ini. Ya. Saya adalah orang yang hatinya, dikatakan dia adalah orang yang hatinya berdebar-debar di hatiku. Artinya jantungnya deg 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 itu kan berdebar-debar ya. Jantungnya itu seirama dengan jantungku, kata Tuhan. Seorang yang akan melakukan apa yang aku katakan kepadanya. Jadi artinya yang Tuhan pilih ya adalah bagaimana? Hatinya yang pas seirama dengan Tuhan. Hari ini yuk minta Tuhan, buat hatiku seirama dengan hatimu Tuhan.
Buat hatiku seirama dengan hatimu supaya aku kau pilih. Amin. Yang kedua yang Tuhan mau adalah buat aku melakukan kehendakmu. Melakukan apa yang engkau mau. Sekalipun itu tidak pas. Contoh yang saya alami tadi. Ya. Saat saya diperintahkan untuk membeli tanah itu. Tidak pas di hati saya. Karena apa? Yang saya mau beli kantor, kok saya disuruh beli tanah? Pas enggak itu namanya? Hah? Pas enggak? Tidak pas. Tidak pas. Kecuali begini. Kamu mau beli kantor. Wis kamu puasa aja 2 bulan. Nanti Tuhan kasih kamu. Nah itu pas. Saya harus bayar misalnya harus puasa 2 bulan. Tapi pas aku akan dikasih kantor itu. Tapi kalau yang Tuhan katakan ini tidak pas namanya. Nah orang yang melakukan apa yang Tuhan mau sekalipun tidak pas di hatinya. Itu yang Tuhan pilih. Itu yang Tuhan mau dan itu yang Tuhan pilih. Jadi kita harus tahu. Kalau saudara rindu hari ini menjadi pasukan yang dinamakan kuda balapan, yang Tuhan rindukan adalah ya, pas di hatinya, jantungnya itu seirama. Dan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Sekalipun itu bertentangan dengan hatimu. Kita tahu apa yang direncanakan Tuhan sangat baik buat hidup saudara dan saya. Pasti baik, pasti baik. Saya sudah ngalami. Saat saya merasakan, oh ternyata kalau saya waktu itu diomong gini, saya enggak deg-degan. Misalnya, wis lah nak, rak usah khawatir. Nanti ada suatu perusahaan besar yang akan beli tanahmu. Jadi kamu gak usah khawatir. Saya percaya saya tidak sampai menjadi badan saya kurus. Karena memikirkan uang sudah nyemplung ke situ, gimana nanti kalau bisa mengembalikan uang itu kembali. Tuhan gak ngomong gitu. Tuhan coba ngomong, sekarang kamu gak tahu nak, nanti kamu tahu. Ya itu iman. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa apa yang direncanakan terbaik buat saudara, lakoni saja. Jalani saja. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidupmu. Amin. Ya, kita lihat di sini. Ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang harus kuda yang bagaimana yang dipilih Tuhan? Kuda yang responsif. Saudara, kalau saya lihat kuda ini ya, dan saya lalu browsing lagi, ini kuda yang seperti ini sebetulnya caranya ngelatih gimana? Saudara, latihan kuda yang itu berat. Disuruh keliling, terus ditaleni. Dia tidak bisa keluar daripada lingkaran itu. Ya, ditaliin, pegangin kuat-kuat sama pelatihnya. Suruh lari terus, putar. Lalu disuruh melompat, disuruh ada banyak sekali halangan-halangan yang ada di depan dia. Loncat, jatuh, itu palangnya. Lagi, jatuh lagi, berkali-kali saudara. Sampai kadang-kadang kena palangnya itu luka kudanya. Tetap dibebat. Begitu lukanya sembuh, langsung suruh latihan lagi. Berat latihannya. Ya. Tetapi satu hal yang dinamakan responsif ya, itu adalah benar-benar peka. Ya. Saya lihat ada beberapa yang saya tidak tayangkan di sini. Saya lihat gini, saat joki ini ya, joki itu yang naikin kuda itu ya, dia pengen lihat si kuda ini rada capek. Jokinya tahu apa yang dilakukan. Lehernya tuh dielus-elus.
dielus-elus gitu. Gak tahu dia ngomong apa, tapi dielus-elus. Begitu itu kuda dielus-elus aja, langsung kekuatannya kembali. Dan langsung dia lari lebih cepat lagi. Saya bilang hebat. Seolah-olah jokinya tuh ngomong, gak apa-apa, kamu mesti menang ya. Sama aku kamu mesti menang ya. Ayo, kuat. Waduh, luar biasa banget. Punya hubungan yang sangat baik antara joki dengan kuda itu. Siapa yang memberi kekuatan pada saudara? Siapa joki saudara? Yesus Kristus Tuhan. Ya. Gak usah takut. Pada masa kamu susah, pada masa kamu merasakan kelemahan, itu kamu akan dilus-lus. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Ayo maju terus. Aku capek Tuhan. Gak, bersama aku. Ayo maju. Dan kamu akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Nah, ini kuda yang responsif. Responsif itu yang bagaimana cepat menangkap apa yang Tuhan mau. Ya. Itu kuda waktu dia cuma dielus-elus gitu aja, wah langsung larinya cepat. Yang dulunya rada lambat. Saya lihat hebat ya. Cuma dielus-elus sama jokinya aja, dia bisa balapin yang lain. Hebat benar. Saudara, Tuhan akan membuat kita seperti itu. Amin. Nah, yang bagaimana sih? Yang namanya cepat respon itu yang bagaimana ya? Kita akan baca di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang 8 dikatakan gini. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Nah, ya perhatiin ya. Lalu Yesaya mendengar suara Tuhan. Saya percaya pada malam ini saudara dan saya punya telinga yang mendengar firman Tuhan. Betul? Betul? Apa ada yang ngantuk di sini? Hah? Ada yang ngantuk? Jangan ngantuk. Rugi kamunya kalau ngantuk ya. Datang jauh-jauh dari luar kota. Jangan ngantuk. Karena ada message yang luar biasa buat kalian untuk tahun depan ya. Dikatakan begini. Lalu Yesaya mendengar suara Tuhan. Dan hari ini Tuhan katakan, lalu aku mendengar suara Tuhan. Ya. Yuk katakan sama-sama. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Sekali lagi. Lalu. Ya, ini suaranya Tuhan ya. Suara Alkitab. Dalam Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Nah, sekarang saya akan katakan ya. Sekali lagi, kita katakan, lalu aku mendengar suara Tuhan ya. Katakan, lalu aku. Ya. Siapakah yang akan kuutus kata Tuhan, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, bagus ya. Nah, saudara, seringkali kan mendengar ayat ini dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk altar call, betul nggak? Terutama buat altar call anak-anak muda. Kalau sudah seorang hamba Tuhan diurapi ya, lalu menantang anak-anak muda. Ayo, siapa yang mengatakan inilah aku, utuslah aku, maju ke depan. Wah, kalau udah kebakar semuanya maju, mau. Lalu pemikirannya apa? Pemikirannya diutus ke Amerika, diutus ke Eropa. Tapi tidak memikirkan diutus ke pedalaman ya. Nah, seringkali yang dipikirkan yang seperti itu. Tapi ini hari ini Tuhan berbicara lain. Tuhan berbicara lain. Memang kalau hari ini ada sesuatu yang engkau dapatkan dari Tuhan untuk kamu, itu jangan ditulis dulu ya di situ ya, ditutup dulu ya Mos. Kamu katanya tadi ngomong sama saya, aku akan respon Oma,
aku akan perhatikan. Ternyata kamu tidak perhatikan. Ya, perhatikan, telingamu lihat apa yang Oma ngomong baru kamu tayangkan ya. Nah, saudara tahu bahwa kalau yang namanya diutus ya, itu otomatis kita tahu bakal kita pergi. Kalau diantara kalian di sini ya, ada yang memang mendapatkan panggilan untuk diutus, ayat ini berlaku buat kalian. Tetapi yang saya dapatkan hari ini bukan masalah siapa yang mau diutus, tapi ayat ini, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, saudara, kalian jangan memikirkan kalau pergi itu adalah perkara-perkara kita pergi meninggalkan keluarga. Bukan masalah itu. Yang Tuhan tekankan hari ini mengenai aku, siapakah yang mau pergi untuk aku. Artinya meninggalkan segala-galanya. Itu pergi namanya. Meninggalkan segala-galanya. Lalu untuk siapa? Untuk Tuhan. Demi karena Tuhan Yesus, aku mau. Aku mau meninggalkan semuanya. Demi aku mau pergi karena Engkau. Nah, saudara, apa yang dinamakan dengan pergi? Nah, sekarang tayangkan. Nah, begitu itu pintar namanya kamu ya. Apa yang dinamakan pergi untuk aku atau untuk Tuhan, itu rela meninggalkan kehidupan yang lama. Ya. Jadi jangan dikira itu meninggalkan itu lalu kamu meninggalkan keluarga untuk penginjilan. Bukan. Hari ini yang Tuhan tekankan adalah apa artinya responsif. Responsif adalah ya Tuhan, ini aku mau. Apa yang kita lihat? Meninggalkan kehidupan yang lama. Apa sih kehidupan yang lama? Kehidupan Mesir. Kehidupan yang dinamakan kehidupan perbudakan. Tuhan katakan tinggalkan. Apakah engkau mau meninggalkan hal itu karena aku? Ini pertanyaan yang harus kalian jawab pada malam ini. Malam ini adalah malam keputusan. Untuk kamu menjadi yang dinamakan menjadi kuda balapan. Pertanyaannya, relakah kalian meninggalkan Mesirmu? Di sana ada semangka, ada daun bawang, ada daun bawang bombay, ada perkara-perkara kenikmatan dunia. Hari ini Tuhan katakan, relakah kamu pergi untuk aku, meninggalkan Mesirmu? Apalagi Mesir selain daripada perbudakan, apa yang menjadi yang saat ini masih di dalam perbudakan hidupmu? Hobi mungkin ya. Kamu diperbudak terus-terusan dengan hobimu. Wah, kalau aku tidak begini. Ya, itu diperbudak namanya. Apalagi ya. Gadget mungkin. Tanpa gadget gak bisa. Sampai ada seorang istri ngomong sama saya begini, tak pikir-pikir benar. Dia bilang begini, saya tuh kalau melihat suami saya ya, saya itu gak pernah dipegang. Tapi tidak sejam pun dia itu melepaskan HP-nya. Dipegangin terus. Saya gak pernah dipegang-pegang. Diliatin terus. Dan ketawa sendiri. Saya gak pernah diliatin sama suami saya. Sampai iri, sampai cemburu saudara. Seorang istri sampai cemburu ngeliatin suaminya. Pagi, siang, sore. Setiap saat nonton
nonton TV berdua, tetap HP-nya dipegang itu. Kenapa pada waktu nonton kok aku tidak dirangkul, tadi elus-elus tangannya? Enggak. Yang dipegang apa? HP. Tuh saudara, yang begitu bertobat-tobat ya suami-suami, lihat istrinya mengeluh ya. Nah, yang seperti dikatakan, relakah engkau meninggalkan Mesir? Hal yang mengikat. Merokok mungkin. Ya. Judi mungkin. Berzina mungkin. Selingkuh. Kalau ada di antara kamu saat ini. Ya. Pertanyaan Tuhan. Relakah kamu pergi untuk aku? Ini pertanyaan. Dan Tuhan merindukan ada responsif dalam hidup saudara. Kalau mau menjadi yang dinamakan kuda balapan. Ya. Meninggalkan segala-galanya. Kebiasaan, meninggalkan cara berpikir yang lama. Meninggalkan cara bisnis yang lama. Bisnis yang lama itu apa sih? Apapun aku lakukan. Bohong nggak apa-apa. Ya, nyenggol sana nyenggol sini, serempet sana serempet sini, yang penting aku untung. Tuhan katakan, relakah engkau pergi untuk aku? Tinggalkan semuanya. Meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Ya. Mari kita masuk dalam doa. Saya minta pemimpin pujian pemain musik masuk. Kita nyanyikan sebuah lagu yang lama. Ku telah mati dan meninggalkan segala sesuatu. Kita nyanyikan dari awal ya. Siapkan hatimu saat ini benar-benar di hadapan Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hati. Mari kita bangkit berdiri semua. Siapkan benar-benar dan katakan, ini aku, utuslah aku. Aku mau merelakan diriku untuk meninggalkan Mesir dan meninggalkan segala sesuatu yang lama dalam hidupku. Bukan dengan barang fana. Kalian tahu, kalian ditebus. Dosaku. Tuhan mengorbankan segala sesuatu di atas kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Harganya terlalu mahal. Dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Hanya dengan kasih dan pengorbanan Tuhan sudah lakukan semuanya untuk saudara dan saya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup
kali tadi kita katakan pengorbanan Tuhan luar biasa. Bukan dengan barang panas, Saudara ingat akan pengorbanannya. Kau membayar dosaku. Tuhan Yesus sudah mengorbankan segala-galanya buat saudara dan saya. Tiada noda dan celah, Bukan karena emas dan perak saudara ditebus, bukan dengan emas perak, tapi dengan sesuatu pengorbanan dan kasih. diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, mati yang tinggalkan cara hidup yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini di altar ku letakkan di mesbah. Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini ku letakkan pada mesbah yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau Masing-masing berdoa secara pribadi. Beracaralah engkau dengan Tuhanmu. Dia ada di tempat ini, menantikan keputusan kalian. Untuk meresponi panggilannya. Benar-benar meresponi panggilan Tuhan. Sekali lagi Tuhan katakan, maukah engkau pergi karena aku?
Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Mengorbankan segala-galanya bukan karena emas dan perak. Tuhan meninggalkan kebesarannya, kemuliaannya untuk menyelamatkan dan menjadikan saudara dan saya menjadi pemenang, menjadi kuda balapan supaya masuk ke puncak destiny. Sekali lagi Tuhan katakan, maukah engkau pergi karena aku, kata Tuhan. Biarlah masing-masing saat ini menjawab secara pribadi dengan Tuhan. Minta diselidiki dalam kehidupan kita dalam pemulihan Pondok Daud ini. Biar kita boleh menyerahkan kepada Tuhan. Meninggalkan apa yang Tuhan tidak suka. Roh Kudus akan berbicara kepada kita masing-masing. Apa yang sebenarnya yang tidak Tuhan sukai dalam hidup saudara dan saya. Cara berpikir yang sangat tidak baik. Tidak bisa mengampuni. Ada iri hati. Ada dendam. Sedangkan Tuhan merindukan kita melepaskan semuanya. Masih ada kebencian. Menyimpan kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunanmu malam ini. Bereskan hidupmu supaya ada pemulihan. Dalam pemulihan Pondok Daud ini, Tuhan akan mengadakan pemulihan jasmani dan rohani. Bereskan hidupmu. Bereskan hidupmu. Responi apa yang Tuhan mau malam ini. Yang merindukan ini angkat tanganmu. Yang merindukan ada pemberesan malam ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, ini anak-anakmu yang meresponi akan panggilanmu. Kami mohon kau bereskan malam ini Tuhan. Biar terjadi pemberesan antara engkau dengan anak-anakmu. Setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini yang mengangkat tangannya Tuhan. Benar-benar mengatakan di hadapan-Mu, tolong kami ya Tuhan. Kami meresponi dan kami mau mengatakan kami mau pergi karena Engkau. Kami mau meninggalkan segala-galanya yang tidak Engkau suka Tuhan. Karena Engkau. Kami meresponinya. Mampukan kami untuk menjadi kuda balapan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kau meteraikan semua firman-Mu pada malam ini. Teruskan rencanamu Tuhan. Buat kami tidak ngantuk sampai pagi. Kami meresponi pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama.